Yo, setelah sekian lama kita ngamusikan podcast yang gak guna, buang-buang waktu kalian semua. Dan kita akan mulai podcast yang gak guna ini cuma ya dengerin bacot-bacotan kita. Dan semoga kalian semua tidak baper. Ini cuma hanya sekedar komedi sedikit saja dari kami semua. Gimana nih kabar-kabar setelah online 1 tahun ya? Dengerin dosen, punya tugas. Kayaknya sih. Alhamdulillah Makin baik. tolol. Alhamdulillah baik. Makin gak niat. Alhamdulillah. Kayak ini Belajar makin kita tidak bantah. masuk kuliah pas lulus kayaknya dah. Pas mau skripsi baru kita datang ke tempat kuliah. Wisuda doang anjing. Masuk kuliah. Skripsi Bisa. doang kayaknya. Tahun depan masih. Gak tau sih deh, gue deh pengumuman masih aja online. Aduh. Online-nya pas sidang. Sidang skripsi. Baru Apa sih, Jis? ketemu dosen udah lulus. Soto lu, Jis. Nah, itu dari sedikit tentang hidup-hidup kita saja. Sekarang kita akan majukan ke podcast segmen kita. Pada podcast kali ini kita akan membahas dengan ada apa dengan wibu. Ya seperti kita tahu lah, Oh, wibu tuh orang-orang wibu. kayak Ibu. iya wibu. Emang mau bahas apa lagi selain wibu? Lagi Wibu. hangat boy. K-pop. Nah, itu antum, saya mah tidak. Enggak ada yang K-pop di sini. Nggak ada cuk. Emang lu Jan? Vero sih K-pop sebenarnya. Oh, gua drakor bukan K-pop. Bedanya apa? Ayo Jis. Lu Hah? nonton sama nenek lu kan? Berduaan. Kepala lu aja. Mana ada? Raimas sama nenek Raimas. Aduh. Drakor sama nenek anjing. Ciuman Kagak. ntar pelukan lagi. Ini nenek Nggak boleh anjing. Langsung ini anjing langsung gacet. Inces. Ah, nenek lu bisa? langsung sange. Kepala lu aja. Ntar langsung ceramah. Kena Ya, ulti ya. gua. Kan makanya nggak usah nonton sama nenek, goblok, nonton sendiri. Iya, gua nonton sendiri di HP. Jangan nonton bareng sama kakak lu juga. Ya kali anjing. Dia ngedis gua terus. Oh, posting handal dia, Jis. Terus tinggal Cari alasan. Udah, sekarang kita lanjut ke segmen topik pertama kita. Itu apa pandangan lu tentang wibu? Apakah lu itu termasuk wibu nggak? Kita mulai nih dari yang teman kita yang dari timur, Farhan, Ayahan. The fuck? Betul, wibu apa sih kan? dari timur. Kenapa? Menurut lu ibu tuh apa sih? Apakah lu termasuk ibu nggak? Pandangan lu? Ibu tuh ras terendah manusia sih, setahu gue itu ya. Anjing, langsung deep banget. Enggak. Oke, ini serius. Kalau menurut gue, ibu itu orang yang terobsesi banget sama Jepang dan cuman Jepang gitu. Dia nggak mau nerima kebudayaan dari negara lain, even dari negara kita sendiri gitu sih. Terus Berarti kalau lu kayak tanya, buang sesuatu demi Jepang ya? ya nggak buang juga sih, maksudnya dia nggak mau nerima aja. Jepang begitu loh. Dan kalau ditanya gue wibu atau enggak, nggak cocok gue jadi wibu. Ras terendah manusia itu, cuy. Gila. Awal kasih omongan edit anjing, nggak ngotak emang bocah. Yang menurut saya kasar pak, mohon maaf aja nih kalau Ya tersinggung. kuncinya hilang ya. Terus kita lanjut nih, teman kita selanjutnya ke siapa ya? Udah biar aja lah, manusia bangsa gak guna ini. Sokin. Apa? Pertanyaan tadi. Menurut lo wibu tuh apa sih? Apakah harus Ya sama aja sih. Orang yang terobsesi dengan kultur Jepang. Hei, Anda jangan meniru ya. Gunakan Ya, bahasa ya. lain Anda ini. Ya emang begitu definisinya, bos. Ya, Gitu. kultur Ya Jepang, udah gitu. especially anime ya. Terus especially anime. Nah, kan Jepang kan Yoi. gak anime doang, bro. Iya bro, ada Jav bro. Iya. tapi kebanyakan Nah, otaku Mulut bener itu. siapa itu? Mulut siapa Sesuai itu? teman kita yang dari Otaku. barat, Oji. Bener. Pendapatan terbaik di Jepang apa? Jaf. Apa kau nonton, Jaf? Iya, Nonton Jaf. nggak, Ji? Jawab bro. Ya, Oh, lu Iya, yang ditanya, Ji. Oh gua. Tahu ya? Lu yang Iya. ditanya. Bukan yang suka Jav.
Tidak, Iya, saya di tidak suka Story lo Jav bro. banyak, Ji. Gue lebih membelok dah. Hand. Entah. Nah itu. Jis langsung Bener. nyata aja Jis. Katanya yaoi lagi. Udahlah Jis, udahlah. Kayak Ajis Wibu nih. Anjing Jav Yaoi dong. Kasta terendah Jeff menurut Yowie Farhan. bangsa. Dan kita langsung aja. Yalah, gak guna ngomong menjapir. Kok gua? Langsung aja nih Kan Uzi. ke teman kita si Kang Ajis. Kerjanya ambil bembeng mulu di kantin. Kebayang. Wah, gua nggak pernah ya. Vero aja, Vero. Itu Jangan Vero yang fitnah. sering ngambil. Orang yang fitnah, berarti dia itu Fitnah ngakuin. lebih kejam. Gue bayar ya. Kalau gue sih mengakui dan membayar, oke? Mana? Pas itu pernah ya? Nah itu soto samping koperasi, lu belum bayar juga kan Jis? Mana ada anjing? Lu Bojes udah bayar belum? Kentang. Bayar dong gue. Ini temen-temen gue pas zaman SMA suka nyolong barang aja makan di kantin. Gak nyolong, minjam. Tapi Minjem. nggak dibalikin, nggak Minjam, dikasih harga. minjam. Enggak meminta. Serius nih bro, serius bro. Biar gak panjang-panjang durasinya, males gue. Jess, menurut lo tuh wibu tuh apa sih? Apa kalau masuk ibu? Kalau menurut gua Ya dia ya, lo suka- ibu dah. Gak usah lah, bisa ngomong lo. Udah ngaji. Karena gua Dia ada diam gua lo, menolak. gak guna, dah gak guna, diem. Ji, sekarang lo Ji, sebagai yang terakhir untuk menutup segmen pertama kita. Hah? Ji, Ya, Ozi. kenapa? menurut lo wibu itu apa sih? Manusia. Apakah anda termasuk ibu? Iya. Saya wibu dan saya bangga. Wibu Apa tingkat masalahnya? Saya udah Lo tingkat kenapa dewa. bangga? Ya, kenapa wibu doang kok? Ketaparan tuh kasta terendah lo. Ya kan title doang, bukan Oji. sebagai Oji. inian ya. Oji tuh pengen naikin kastanya wibu aja. Iya, gue mau Iya. carry wibu bro. Ngaku. Oji Wibu tier S. Iya, gue Ji, tier S. kenapa lu bangga? Lu kenapa bangga SSR jadi lagi. wibu? Kenapa bangga jadi wibu Jis? Karena kaum saya tuh udah banyak ya. Pertama, kaum saya udah banyak. Ya saya harus Sampai ini yang bangga masuk lah. ke Kemenkes ya. Udah masuk ke Menkes coba. Kaum Anda tuh udah pada di mana coba? Terus Ayo. ada wibu ini yang paling gue sering enjoy itu apa Ji? Kenapa? Yang paling gue sering enjoy dari perwibuan ini apa Ji? Oh. Dunia perwibuan Ji. Satu, komunitas ya bro. Gila. Komunitasnya Iya. Emang juga Kedua, komunitas solid. Kagak. Baik Solid nolak banget tanya ya. kerjaan lu. Iya emang. katanya komunitasnya jarang mandi Ji. Bener gak sih? Nggak juga. Oh enggak juga. Mereka mandi. Oh betul. Tapi satu Oh, hari mandi. sekali. Nggak pakai sabun. Wah, Waduh, pakai Bawang. kayaknya apa? Doang. pakai Lu mandi odol, apa? pakai odol. Ada satu teman saya Gitu kayaknya. yang wibu. Dia nggak mandi, tapi masih wangi. Wangi Apa apa? Nah, Wangi bawang. Betul kan. Tapi gue bingung gue ada satu pertanyaan dah. Kenapa wibu disebutin sama bau bawang dah? Ya lu pas ini dulu lo kayak ada cara gitu wibu tuh sudah datang bau bawang aja, bau apa ketek basah. Keringatnya. Enggak kok, gue Keringat nggak bau basah bawang. ini Cok. itu Itu bau bawang anjing Ji. Anjing lu pengen cium. Bau asis. Lu anjir. Ngapain lu? Jangan-jangan lo. kagak guna anjing. Siapa? Siapa tadi? Biasa teman kita yang dari barat, yang dari ring merah, Fikri Valorant. Akbar. Habis dari wibu main banyak. Valorant terus. Si Meki. Iya nih, Mikey, ayo Mikey. Mikey. Sekarang kita masuk ke segmen kedua, yaitu segmen pertanyaannya itu satu aja, simpel. Kenapa wibu tuh makin jamak gitu? Kayak kita lihat nih belakang-belakang ini, kayak bahkan di Kemenkes pun tuh ngadain vaksin ya, iya nggak sih? Masih vaksin kan? Yo, Iya. Vaksin pakai ada orang ketok-ketok, lupa gue. Mana sih? Gue lupa nih, Susan gue lupa. Sin yang
Yaudah aku nggak Muncul. masain. Swayu. Ayo terus ajakin, ayo kita vaksin. Sebenarnya bagus sih dari secara idenya tuh ngajak wibu-wibu para vaksin. Tapi kan kaget aja bro, Kemenkes gue kira orang aja kayak promosiin. Iya Contoh itu bro, repost ya. waifu gue masuk situ bro. Anjing Di TikTok lonte. ya, di TikTok. Iya di TikTok. Kemenkes itu asli dari Kemenkes atau repost atau Kemenkes repost punya orang. Ya, kayak Banyak. punya inilah, punya staff untuk sosial medianya. Oh mungkin kayak ngincar orang wibu ya mungkin. Mungkin. Adalah kita langsung ditanya kita ini kenapa wibu menjadi jamak. Kita langsung menuju ke teman kita yang makannya tidak ngotak, beratnya menuju 120 kilo, yang nggak pernah turun. Ngeri juga. Roasted. Yaitu teman kita dari ring merah bernama Fiero Akbar. Ayo kepada Fiero Akbar Fiero Akbar. silakan. Pika sama Pika. Oke. Kalau menurut gue sih, kayak sekarang emang zaman wibu tuh lagi rame banget. Karena mungkin karena lagi ramenya tuh anime yang Fikri sukai bernama Tokyo Revenger kali ya. Itu di mana-mana lagi rame banget. Rame. Kenapa bisa rame? Tanya gua. Karena mungkin seru, kayak berbeda. Berbeda apa emang lu nonton? Apakah Anda wibu? Nonton sih. Apakah ada wibu? Apakah Anda Gue wibu? sih Apakah ada tidak, wibu? tidak. Hybrid. Tapi kok Anda Tidak tahu? ya. Hybrid. Iya. Kalau saya sih saya wibu. Saya suka nonton anime, tapi saya tidak gila seperti teman kita Oji ini. Kalau gue dibandingkan nonton anime, gue masih banyak nonton TV series dan film-film movie yang lain dibandingkan anime. Jadi gue bukan wibu. Iya nggak sih? Ya, suara apa? Tak, 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 tak. Dan sih, gue lupa openingnya nih. Apaan ya? Letak. Apaan? Lo kata petasan anjir. Letak-letak apa cu? Oh, tadi. Yang mana? Gimana sih Jis? Gue lupa Jis. Pasti lo satu otak Jis sama gue satu frekuensi. Yang mana opening apaan? Nyata, tak. Terus ada warna oranye, hitam. Apa sih? Yang mana? Tak. Ada Apaan kita ya, lupakan aja lah. Ya Kalau dari udah kan pendapat kita dari teman kita yang beratnya gagal diet terus, kita doakan dan berat badannya turun. Dia berapa dia? 80 dah. Jadi 80, 80 amin. Amin, naik terus sampai menuju to the 82 moon. Amin. berarti Vero. Naik terus menuju the moon. Amin. Shut the fuck up aja. Shut the fuck up. Lalu kita menuju ke teman kita kedua kita ini, Sang Sup, aka Ruben Adi nama lu panjang lu apa sih Ben? Lupa gue. Ruben Adi Adi Suryono, bro. Ya. Silakan ini pertanyaan itu simpel. Kenapa wibu itu jadi jamak gitu? Kayak belakang ini kok wibu makin banyak gitu. Menurut lu faktor itu apa sih yang bikin wibu tuh makin banyak? Ya karena wibu itu serem. Kok bisa serem? Ya kayak tadi. Wibu kalau udah bersatu lu mati ya. Terus emang faktornya makin banyak itu kenapa? Be? Ya mereka Kok makin takut. banyak gitu. Apakah ada ngaruh pandemi nggak? Kan ini kan lagi momen pandemi ini. Apakah ada ngaruh nggak sih? Ada. Sebenarnya pandemi ini penyakit yang ngebuat orang-orang jadi wibu. Karena bosen ya. Oh jadi COVID nyebabin orang jadi wibu Iya. Bisa jadi sih. Bisa jadi sih masalahnya kan. Ada sebab dan ada akibat. Betul. Coba Kan kalau nggak bisa ada aja COVID, kan dia sekolah nggak bisa keluar, kayak sumpok di rumah ya udah dia terus nonton gitu mungkin sama temen. Coba kalau- COVID itu berbahaya bisa menjadikan orang jadi wibu gitu. iya. Makin banyak wibu gitu. Kalau COVID nggak ada, ini nama-nama Lumine-chan, Sayu-chan nggak ada. Kenapa bawa gua cowok? Sayucan emang kenapa? Namanya Oji anjing sih Nama gue. ke Oji. Iya, Itu teman nama kita tadi. Memang Ya, dari aja. dulu stres. Pernah tobat anjing. Kapan lu tobat ya Allah Ji? Tidak pernah. Sulit deh. Sulit bertobat. Tobat Ji, lu udah nontonnya hentai mulu si goblok anjing. Tahu nggak? Hari-hari hentai.
Saya Udahlah, suka kita hentai. lanjut saja lah. Udah diem Ji. Oke. Udah diem Ji. Gak usah ngomong-ngomong gak jelas. Kita lanjut ke teman kita yang tadi kita cut omongannya. Kasihan, kita beri omong ay. Kepada Hespier aka Ajis Nur Hadi. Hey sis. Yes. Pertanyaan gua nih Jis, simple Jis. Kok lu makin gak jelas? Kok lu makin gak guna sih? Kok kerja lu males-malesan sih? Lu nyokapnya nih begitu. Iya anjing. Kerja di rumah habisin beras mulu. Kenapa sih? Jis? Mau gimana Kenapa, ya? That is habit. Jadi habit lu itu nyusahin orang gitu ya? Jadi habit lu nyusahin orang, jadi beban orang, gak guna sama masyarakat ya? Karena kita terkena globalisasi. Jadi kita saling inilah. What the fuck? What? Lumayan. What? Hak Ada untuk apa dengan globalisasi jadi? Hah? betul logik ke sini orang ngomong globalisasi menjadi beban gitu. Nggak tahu, nggak paham gua bahasa apaan anjing. Itu omongan lu ya Pak. Dia yang ngomong dia nggak ngerti. Ya udahlah kita sis nih. Pertanyaan nih Jess. Menurut lu kenapa wibu jadi jamak gitu? Apakah ada faktor-faktor membuat wibu tuh jadi jamak gak sih? Kan lo kan wibu. Pasti lo paham. Soalnya akhir-akhir ini anime itu lagi seru-seru. Contoh. Kayak Sumatsu no Valkyrie, Tokyo Revenger. Kayak Enggak, seruan lagi Loki. Seru-seru ya. What? Seruan Beda ya. Loki. Seruan Loki. Loki harus bayar anjing. Loki harus bayar. Ini kan gratis. Gratis. Oh, oke Oji. Gratis, berarti Anda Oke. penonton ilegal ya? Ilegal, benar. Berarti ada penonton ilegal ini. Waduh. Kita diem aja lah. Harus ditangkap, harus ditangkap. Harus ditangkap sih. Benar. Ah, lu lihat di web banyak ya. Iya, Ya, tapi Jess, ya, kalau Jess. ilegal kenapa ditonton? Harusnya sebagai warga negara yang baik dilaporkan dong. Mantap Arhan. Mantap. Gimana sih? Hebat. Ah, lu di YouTube aja ini ya Tokyo Revenger bisa nonton ya. Kenapa harus bayar? Makanya dia beli lisensi. Itu kan dia udah beli ya. Itu beli Dia udah lisensi, beli. cuy. Hak Iya, dia kita. beli Masuk. lisensi. Maksudnya Kan kita di nggak news usah itu beli bayar. lisensi, bos. Yang Mereka record itu of- haknya yang- dia. Yang record of Ragnarok di Netflix kan? Iya. Lu ngomongnya di web Gua- tadi Jess. Gue baca soalnya kalau Oh, baca. nonton itu cutscene-nya doang. Cutscene. Oh, oke, Kayak oke. highlight Iya, highlight apa-apa. babnya doang. Nggak apa-apa, Oke, nggak oke. apa-apa. Ya Dia udahlah. berasa kayak penjahat anjing. Memang lo penjahat. Emang Jis, lo penjahat. Sepeda kok ditenteng didorong goblok. Digecot. Gue naik sepeda bukan ditenteng. Kagak gue Orang ini ya. naik ancol nih. Sepeda. Nih Jis, sepeda Jis, lo bawa, lo gencot, lo goes. Ditenteng dong, didorong. Kan ada Oji ya. Jadi gue ngikutin aja. J. Pik, Ini dia memang orangnya menyusahkan Pik. sekali. ini gimana Pik menurut lo nih Pik? Orang gak guna. Dikasih sepeda, suruh goes, malah didorong. Saya juga ajis deh, biarin aja lah. Biarkan saja. Emang tangotak ini manusia bangsa logic. ini. Nolong. Arti ajis itu no logic anjing. Zero. Dari bahasa Minus. Yunani. Sumpah dari bahasa Yunani ajis itu no Minus logic. logic Pala lu. logis. Ajis. Tapi bisa Baterai. benar, Pi. Itu Hanya orang-orang. Emang ya sih gue jujur aja gue majis beban aja gak guna. Mau pergi minta dianterin, naik sepeda didorong, tidur nggak jelas aja kayak mayat. Tangan Ya. kali di dada. Namanya juga ajis. Dalam bahasa Yunani. Neturfomu. Dalam bahasa Yunani aku Yahudi anjing ajis. Awas anjing pala lu ya, gila ya. Aku Yahudi. Autis anjing. Lu autis. Hei, tidak boleh begitu. Hei, tidak boleh begitu. Boleh minta maaf ya gue, Pik. Kasihan ntar nangis.
Emang teman-teman gak guna bangsat emang. Ntar gue bilangin Draken loh, Mikey. Waduh. Siapa Draken? Neki. Dasar ibu anjing, ibu stres. Emang ibu aku. Wibu stres. Akut detik. Itu udah stres Salah. anjing. Berbahaya Masa kayak gini, hidup berbahaya. para wibu gitu di Indonesia mungkin. Bilangin Masalah Draken, untuk bilangin masalah aja, untuk bangsat. mental main game kan ada nih. Kayak rumah kecil sih biasanya. Kalau wibu nih buat seorang Ajis kayak nggak ada ya. Ditolak semua nih. Terlalu parah. Dokter ngeliat, aduh kayak gini orangnya, udah lah nggak usah lah. Gak guna. Ngomong waktu doang. Ya sudah, itu segmen kedua kita langsung aja lah, percepat saja lah. Capek aja gue dengerin omongan Ajis. Ke topik ketiga kita, segmen ketiga kita. Apakah Apa ada tuh? gitu efek wibu gitu dalam kehidupan lu gitu? Misalnya kayak terdapat kayak istilah-istilah dalam dunia wibu terus lo bawa gitu ke dunia Oh, jelas. sehari-hari, atau ada perilaku atau candaan-candaan khas wibu. Kita mulai dari teman kita, sang kopi hitam kita ini yang suka minum kopi plus kerupuk, Abah Zafir. Silakan waktu dan tepat. Kapan gua minum kopi sama kerupuk anjing? Kaget. Dicelupin aja, dicelupin. Itu bakwan ya? Kerupuknya kerupuk kulit. Bakwan Ingat gua, emang enak dicelupin ya? kopi hitam plus kerupuk. Ya. Sang Mas Tah Zafir, silakan. Gua Apakah ada jawab ya. efek wibu nggak sih dalam hidup lu? Efek kewibuan dalam kehidupan. Mungkin kayak dalam, mungkin kalau lu mungkin bisa aja enggak, tapi dalam pertemanan gitu tiba ada temen, kayak temen lu ada wibu terus tiba-tiba ada istilah-istilah wibu kebawa ke lu gitu mungkin. Ada Nani kok. gitu, Nani. Ada. Ini contohnya ada si Fauzi. Kenapa? Ya. Kenapa Mas Ozi? Kenapa saya lagi? Setelah dia menjadi wibu itu dia rasanya itu lebih aneh gitu. Lebih abnormal gitu. Lo bayangin aja bro, misalnya gue telepon nih, Ci lo di mana Ci, gak dijawab-jawab. Gue telepon lagi gak jawab-jawab. Tiba-tiba di grup, Gosber. No. What the fuck is that? Iya. Wibuan sudah merasuki otakmu, bro. Fikri juga kena nya efeknya. Fikri lumayan kena efeknya. Nah, deh gue main nasai, gue main ne. Dia sering ngomong-ngomong gak jelas gitu. Coba pik. Coba. Apaan dah? Lu nggak kayak gitu ya? Ya, kan lu kasar. sering ngomong domain nih. Atau enggak coba pik Gue main lu. nasai. Pik coba lu ngomong. Kan gue belajar bahasa Jepang, kenapa jadi ibu? Teru. Aisi Teru. Coba lu Aisi ngomong Teru arah-arah. Aziz Kun. Ya, Itu kan sering Hai ngomong si gitu. Teru. Chat. Apa? Emang wibu Nande? aku tanya Ajis. Gua aja nggak tahu dah semuanya. Nande, nande, Nande. Apaan lagi itu semua gua tahu. nande, nande. Nandes. Aduh. Urusai. Urusai. Onisan mau bacan. Tuh, capek punya teman-teman kayak gini semua ya. Emang Ini kelompok ibu suram aja. Jangan-jangan lu manggil Raimas. Oh bacan, makan dong. Gitu. Raimas Obacan. Nggak segitu jauh juga anjing. Raimas Obacan. anjir, gabung gua nih Chris banget dah. Remas Ubacang. Anjing. Baka dong, baka. Cringe. Aduh. Oh, lanjut. Udah mulai dongo Ada. perasaan kita. Antang. Per, sekarang ini ada cabangan pertanyaan nih. Apakah itu ada efek positif nggak atau negatif gitu? Ada suatu hal yang janggal gitu, atau enggak suatu hal yang positif? Silakan, Bro. Negatifnya dulu aja biar lebih gampang. Negatif silakan. Santuy ya. Ya kultur Indonesia udah mulai ditinggalin, bro. Kultur apa? Kultur Indonesia udah mulai ditinggalin sama perwibu-wibuan ini. Kan contoh. Kok bisa selalu ngomong kayak gitu? Pasti ada fakta dong. Fakta Contoh di ya aja ya. Ya keminatan untuk mempelajari kultur Indonesia ini mungkin udah nggak tinggi ya, udah low banget. Jadi ya mulai ditinggal bisa dibilang ya.
sama kaum wibu-wibu ini, atau juga bisa dibilang kaum muda lah ya. Terus Jadi, kalau bahwasannya kayak positifnya, cara orang untuk belajar kultur Indonesia tuh berkurang. iya. Terus kalau positifnya itu bisa dibilang apa ya, susah juga nyari positifnya. Emang nggak ada Mungkin positif kayak ada berarti. lu dapat istilah baru atau belajar hal baru gitu mungkin. Terus lo Bisa tahu kayak jadi. oh ada orang kayak gini gitu. Jadi bisa lo pahami. Kan Bisa jadi. menuju Bhinneka Tunggal Ika kita memahami perbedaan, Memahami bukan mengesampingkan perbedaan. Ya enggak Han? Iya. Betul. Nah, apakah ada nggak sih efek positifnya menurut lo? Bang? Bisa jadi dari perwibu-wibuan ini, pemuda Indonesia itu bisa menjadi animator kelas atas ya. Jadi animasi mungkin- Indonesia sekarang ini kan sangat busuk sekali. Oh mungkin Apalagi kayak CGI-nya. mungkin beberapa tahun ke depan ada suatu studio asli Indonesia Iya, munculin hal karyanya menuju ke internasional gitu. iya. Oh, amin. Sekarang studio animasi Indonesia itu nggak main produksi lama, boy. Studio Indonesia itu mainnya kejar tayang. Dia cuma nyari duit doang. Ini bagus apa enggaknya itu dibiarin. Yang penting dapat cuan. Animasinya masuk ke TV, itu jelek apa enggaknya bodo amat. Itu sih menurut gua positifnya. Mungkin ada studio yang ingin menjadi kelas atas lah, nggak kelas bawah. Mungkin aja ya ibu-ibu berkumpul terus mereka ayo kita buat suatu animasi tentang asli Iya. Indonesia terus dibawa go internasional gitu mungkin. Iya, tapi susahnya itu ya, kalau untuk menjadi studio animator kelas atasnya itu kita butuh sponsor, bos. Kalau nggak ada sponsor atau pemasukan yang stabil itu ya sama aja sih, nggak bakal naik juga. Jadi intinya butuh cuan juga dong. Iya, jadi intinya butuh cuan. Untuk mendapatkan cuannya itu ya Butuh susah karya. juga sih. Karena Benar uang ya. menambah moral. Iya, uang itu menambahkan moral, benar. Tapi Walaupun ini berkaryanya itu susah, bos. Kayak gini aja ya, kan sekarang anime di Jepang itu banyak yang outsourcing ke Vietnam atau enggak ke Korea. Itu banyak tuh. Pas di kredit scene-nya itu lu ada Iya, yang iya, namanya betul, nguyan-nguyan gitu. betul paham. Nah, Pernah itu lihat, dia pernah lihat. itu kemungkinan itu studio lama ya yang berisikan wibu-wibu. Jadi ya intinya itu aja sih positifnya. Ya But, mudah-mudahan nah, ya here's a kita fact ya. Ini ada Iya. fakta sebenarnya. Fakta apa? Lu tahu ini nggak? Apa? Bukan anime sih, tapi anime di Netflix itu dia masuknya Netflix original anime. Judulnya Trace, tahu nggak? nggak Nggak tahu. Nah Nggak itu pernah denger. studionya katanya dari studio Indonesia. Paham nggak? Emang iya? Wow. Katanya dari studio Indonesia. Di Netflix lo cari aja TRESE Trace. Katanya studio Indo itu. Tapi nggak tahu juga, itu gua baru lihat di IG doang. Belum gua telusurin lebih jauh. Ya Itu mudah-mudahan udah aja tayang. bro. Udah Kenapa- tayang di Netflix. mudah-mudahan aja Indonesia yang membawa satu karya menuju go internasional gitu. Amin lah, amin. Amin. Kan alam bisa aja gitu beberapa tahun ke depan. Ya kita langsung ke pendapatan dari teman kita selanjutnya. AKA Kang Mas Taruben. Dipersilakan waktu di tempat. Apakah itu efek positif kah atau negatif? Wibu. Nggak tahu gue Apakah ada jarang kayak ada nonton semacam perubahan gitu dalam hidup lu, ada candaan khusus wibu, Oh, atau ada istilah-istilah Lebih wibu apa ya datang ke hidup sebentar. lu? paling itu doang. Nonton anime kalau gue lagi gabut, ya biar semangat aja, mengisi waktu. Fans. Oke. Itu efek positif nggak atau negatif gitu dalam hidup lu? Paling positifnya itu, negatifnya atau kagak ada. Buat gue pribadi Ada efek negatif, berarti wibu bisa membawa efek positif ya? bisa banget.
Ya oke. Kita menuju lagi dapatan dari teman kita, yaitu sang wibu kita, sang penghancur, The real. sang pemberi harapan palsu, sampai omong kosong, Miki. Jan Vero Kaliwibowo. Persilakan waktu dan tempat. Apakah ada efek wibu nggak dalam hidup lu gitu? Kalau dalam hidup gue sih enggak, tapi gue menjadi apa ya, banyak teman-teman gue tuh yang ngejokes wibu-wibu kayak gitu. Contohnya tuh yang tadi aja itu semua disebutin aja gue nggak ada yang tahu. Date Bayo lah, apalah itu nggak tahu tuh. Kamu Dan- nggak tahu dah Bayo. Iya. Date Bayo. Ya. Udah kan? Date Nggak Bayo tahu gue Naruto pokoknya sih. dah. The Bayo Naruto. Terus Mikey, awas ada Mikey, gue tuh nggak tahu tuh ada begitu-begituan tuh. Karena ya gue nggak terlalu ke anime sih. Gue lebih suka nonton yang bagus saja. Gue suka banget movie-movie. Seperti kalau sekarang sih yang baru The Quiet Place Part 2, tau nggak sih? Paham. Itu keren banget. Itu Nggak OP tahu, tuh. nggak tahu. Aku nggak nolep Nah, kan. aduh ya udahlah ya. Ya gitu aja sih sedikit. Nah, menurut lo itu Sedikit efek positif menghiasi kehidupan gua. Biasa aja sih. Kalau masalah negatifnya sih banyak ya. Kita lihat aja di TikTok. Sabar, kita lihat di TikTok. Gue sih nggak download TikTok tapi kayak suka lewat di IG kan. Kayak dari TikTok tuh. Tuh ada orang yang berimajinasi. Itu gue gak mau sebutin siapa tapi banyak itu ada yang berimajinasi. Ya gitulah. Dan kalau efek positifnya sih satu aja sih. Jadi orang Indonesia tuh tahu bahwa wah animasi di Jepang tuh harus udah maju. Kita harus maju dong di Indonesia. Itu aja sih. Kalau dari gua. Ya, semangat membara gitu. Untuk Iya, masuk karya tapi juga internasional. tapi sih lebih jatuh ke negatif sih kayaknya ya kalau Indonesia ini kayaknya gue lihat sih Mau apa? banyak yang bikin TikTok kayak gitu. Kemarin gua rombongan hujan. Kita dengerin ya sampai pagi. Ya udah cukup kayak gitu aja lah. Cukup begitu saja lah. Karena kita pengen udahan sih itu ya adalah. Kita lanjut ke sang wibu, sang terhebat wibu kita kelas tier S, SSR. yaitu sang Ozzy Syaputra. Let's go, Ci, the real. Silakan, panggungnya hanya untuk The real wibu wibu. saja. Silakan ngomong. The only one. Efek wibu dalam hidup lu apa sih, Ji? Lo mau yang serius atau yang bercanda? Suara lu. Serius dan bercanda. Ya udah. Jujur ya, kalau yang ada negatif ada positifnya sama kayak Javier. Kalau yang ada negatifnya, ya itu budaya Indonesia jadi berkurang, jadi terkuras. Tapi mau gimana lagi ya, namanya juga globalisasi ya. Di negara-negara lain juga pasti kayak gitu, kebudayaan mereka juga pasti terkuras, nggak Indonesia juga. Jadi itu masalah internasional. Jadi itu negatifnya. Terus kalau buat positifnya, jujur kalau buat positifnya ada cerita wibu yang menarik yang bisa lo terapin di dunia nyata juga. Kayak mungkin cerita Oh. Susan Ya, lanjut. kayak cerita apa ya, gue lupa. Anime itulah pokoknya. I Want to Eat Your Pancreas itu kayak cerita nggak jelas, tapi di balik situ ada tersirat kayak suatu cerita Moral value. moral gitu ya. value ya, moral value Iya, kayak mau gitu value. yang bisa diambil. Nggak kayak anime-anime yang lain kayak cuma tonjok-tonjokan Nah. doang. Nah, kan lo ada yang moral value. Apakah moral value itu bisa diterapin ke dalam hidup lu? Sebagian ada, sebagian nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena hidup lu nggak guna gitu. Ya bisa itu kayak gitu, bener juga. Nggak cocok. Kalau anime yang lu suka nonton tuh apa tuh yang ada namanya siapa, Sayu itu ada positifnya nggak? Ada positifnya. Ada Apa? jadi pedo. Moral jadi value-nya. pedo, lu nonton. Jangan tidur satu ranjang sama anak di bawah umur. Itu boleh. Itu moral value-nya. Udah itu aja. Oke. Oke, adalah. Lu udah nidurin berapa bocah, Ji? Astagfirullahaladzim. Dadah. Daripada Baru mau gue jawab. Jadi itu nggak usah lanjutin. Kalau itu udah nggak usah. Daripada jadi hal yang tidak diinginkan dah. Kita lanjut menuju pendapatan teman kita yang terakhir, sang protektor, sang Seon sejati, sang Seon yang saya udah hancur, jadi begal, Fikri Akbar.
Pik, Hewan. hidup nggak lu Pik? Pik, sehat-sehat. Halo. Apa? Kalau Mikey Apa? Cure. Kabur ada Mikey. Gua ada pertanyaan buat tuh Pik. Apa ada efek Eh, itu apa? dalam hidup lu gitu? Efek wibu. Gak ada sih, maksudnya efek wibu itu gimana dah? Kayak tiba-tiba ada In- istilah gitu dalam kehidupan lu, kayak istilah wibu masuk ke dalam kehidupan lu. Tuh, Atau ada tiba-tiba lu canda-canda dapat atau enggak? dapat Kayak lu punya kekuatan teman anime ibu. gitu, Pik. Terbang gitu loh. Ada nggak Pik kayak gitu? Pik? Oh. Ada, gue jadi apa ya? Ngikutin candaannya dia, paham gak sih? Oh jadi kayak istilah Ya wibu udah, oh gitu gimana? dalam hidup lu kayak canda-candaannya. Kayak apa? Pik? Iya. Contohin Pik. Biar gua tahu Pik. Gomene gitu-gitu. Lu punya candaan Domainnya lu. apa Pik? Itu kan Maaf, lu duluan maaf ya. lah. Lu yang mulai ya. Nuda tunggu dulu, Cicis. Ya kan temen gue ibu semua. Gomene apaan, Pik? Gomene artinya apaan, Pik? Terima kasih. Go itu artinya pergi, men itu laki-laki, gomene pergi laki-laki. Lu gimana sih? Masuk akal sih. Benar, Ah, akal. bener. Bener Han, 100 Bener. Makasih. Lu tahu gue di rumah ini seneng-seneng sendiri mikirin gituan. Kasian aja. Ya Stres, mudah-mudahan lah dengan pandemi cepat kelar lah ini. Men. Men. Ya, maksudnya ada lagi nggak pengen ngomong gitu mungkin? Udah males denger rocehan kalian gak guna ini. Udah cukup kali. Entot Itu tuh. Ajis Ya, gua udah katanya ngomong. mau protes ke Oji katanya. Apaan? Apa, Terus Jis? apaan? Nah, katanya Oji itu orangnya wibu banget, Jis. Lu bilang gitu tadi. Lu katanya benci banget sama wibu sebelum podcast tadi. Gimana, Jis? Apaan anjing? Nah, lu Ini jangan namanya memutar balikan fakta gitu lah, Jis. Ini Kasihan, pencemaran kasihan nama baik. Oji-nya. pencemaran nama baik. Fir, lu denger kan Fir tadi, Fir? Iya sih. Tapi gue ada pertanyaan juga. Saksi, ada saksi. Apa lu. pertanyaan apa, Pir? Jero? Menurut kalian yang para wibu-wibu atau yang nggak usah, yang nggak wibu juga, menurut kalian fenomena wibu dan K-pop itu sama nggak sih? Sama. Gimana aja? Sama. 11-12. Maka sama-sama mengagumi ini apa sih kayak Cultural negara lain. culture luar negeri. Dan apakah menurut kalian itu baik atau tidak? Kalau untuk gua, kok sekedar entertainment sih boleh aja. Nah masalahnya kan ada berapa orang, berapa oknum ya, nggak semuanya nih. Berapa oknum yang sampai kayak tergila-gila gitu. Sampai ada pihak ini bilang waifu, ada bilang ini kayak idol gua kok gini. Nah, yang kayak gitu menurut gua sih udah tim batas wajar. Kehitungan gua itu udah bagi gua fanatik. Ya, Iya. kayak bener. kasus K-popers versus wibu ya. Kalau K-popers Iya. ngomongnya, idih istri kok 2D. Nah, sementara wibu ngomongnya, ih suami kok plastik. Nah, ya kayak begitulah. Ada Gitu semuanya sih, itu kayak ada fanatik gitu. ada yang dibela masing-masing. Dari Gitu. kesukaannya itu muncul suatu api kebencian. Nah iya, dua-duanya bego makanya jadinya mereka itu. Dua ras terendah manusia itu K-popers dan Dia cuma wibu. sekitar entertainment ya gitu, mungkin isi selang waktu ada dia nonton atau dia dengerin lagu kan fine aja. Didewakan. kita biasa. Didewakan. Benar, iya. Sebatas Kalau gue kan wajar juga saja. nonton anime ya yang bagus aja, dan kalau yang movie-nya bagus atau animenya bagus ya gue tonton, itu aja. Ya sih, biasa. kayak gua akui ada berapa anime yang bisa bikin apa ya, moral value itu bagus loh. Iya. Kayak Iya. contoh yang Sayuchan, gue nonton, swear, gue mau jujur gue nonton. Iya, Lu nggak tahu lah itu. Paham. Lu nggak tahu lah Gue itu. nonton. Nggak tahu. Menurut gue moral VJ value Zero, itu satu, VJ Zero. urusannya kita jangan VJ judge Hero, ya. orang secara langsung. Ya itu. Itu bagus. Itu emang bagus ya, tapi ya. Apa moral value-nya, Bu? Kayak secara real tuh dapet tuh moral value secara dunia nyatanya. Terus Iya. makanya support orang tua tuh penting. Betul. Kan si main karakter si Sayu kan gara-gara salah didikan kan sama orang tuanya, mamanya. Hasil anaknya mulai sesat. Iya jadi lonte. Iya di lonte kasihan gitu. Lontong. Jadi kayak bagus sih moral value itu hebat. Tapi ada juga beberapa anime yang gak ada moral value-nya. Iya. Ada. Ya, Contohnya. Pure Entertainment. Ya itu Ini apa? Boku no Pico. Moral value-nya Pure benar. Entertainment. Oh iya, Kalau- berarti udah pernah nonton Boku no Pico dong. Itu hentai
santai bro, wajar lah emang Gak maksudnya guna nih tujuan moral dibuatnya emang cuman muasin nafsu orang doang gitu loh. Tapi emang ada beberapa anime-anime yang istilahnya sebenarnya bagus ya. Tapi gara-gara fandomnya itu toxic, gue tahu ini. toxic Gue tahu satu nih Apa kayaknya. tuh, Man? kayak Tok'Ref itu jelas banget ya. Sebenarnya apa? animenya bagus. Tok'Ref, Kalau Tokyo upload? Avengers. Oh iya benar. Sebenarnya animenya Satu lagi bagus. ada. Fandomnya toxic sekali tapi. Satu lagi ada. Depannya M. Gua mau sepanjang tapi depan M aja. My Hero Depannya Academia. Betul sekali. Iya, itu fandomnya juga toxic banget. Kenapa fandomnya? Tertarik gua. Fandomnya mendewa-dewakan Deku anjir. Kayak Deku itu karakter paling perfect. Gua nggak ikutin, gua nggak paham. Abis itu Iya. AOT gara-gara sebenarnya Iya, animenya AOT. bagus, season 4 keluar banyak karbitan jadi jelek fandomnya. Iya. Itu kalau yang AOT gitu gue bilang banyak juga sih terjadi di mana-mana itu sih. Tapi karena AOT lagi gede banget tuh, Iya, makanya rame banget. Terus sih sering kayak gitu tuh. Suatu fan tuh bisa ngancurin ini ya, suatu betul. karya. Iya. Betul. Dan terakhir, kalau gue bilang semua fans itu pasti punya ada yang toksik lah. Tapi masalahnya kalau wibu dan K-pop itu yang toksiknya banyak, ngerti nggak? Kalau Betul. misalnya fans Iya, yang lain banyak tuh banget. enggak. Tapi Contoh, ayo Makanya- pesannya apa? Julik, Jangan asal nih. ngomong kau. Kalau K-pop tuh julukannya Sasaeng. Nah, sayang. Apaan tuh? Iya. Artinya apaan tuh? Kayak inilah kayak semacam wibu juga, cuman Oh, dari bahasa Korea. oh, kalau di luar negeri tahu nggak? Ada juga yang toksik, tapi bukan wibu sama K-pop. Ada YouTuber namanya Dream tuh. Nah itu tuh fansnya bilangnya Dream Stan. Toxic. Nah itu Dari itu toxic juga. Cang jauh ini. Banyak sih aslinya yang toksik, tapi ya nggak sebanyak toksik. Ya bosnya pelajaran itu jangan terlalu toksik gitu lah. Kesan Betul. sewajarnya gitu, cuman hanya jangan sekedar terlalu entertainment. fanatik. Jangan terlalu Iya, fanatik fanatik sama boleh. sesuatu. Hanya sebatas wajar saja. Make sense. Ya ada lagi nggak? Bakal ada pengen keluarin gitu kata-kata lu. Udah capek gue tadi dengan sih bacaan ada. kalian. Gue ada. Ya gue Tadi lu bilang outrage-nya Wibu itu parah banget. Ya kan? kata gue. Siapa? Nggak siapapun tadi bilang yang katanya kalau Wibu itu marah itu parah banget. Bisa sampai Iya itu kayaknya. Ya, tapi lu belum pernah lihat kan otaku di Jepang kalau marah gimana? Belum tahu gua. Belum tahu. Kayak gue ceritain. Dengan kekuatan anime. Boleh. Hana Kimura. Apaan tuh? Atau siapa tuh? Ini sebenarnya Apa ya, nama orangnya? iya nama orang itu Hana Kimura. Tapi ini sebenarnya itu nggak terlalu nyambung ke perwibuan. Tapi itu 11-12 lah kalau ada insiden apa-apalah tentang anime studionya atau apapun. Ini kebanyakan orang Jepang itu kayak gini. Siapa itu Hana Kimura? Hana Kimura adalah pro wrestler Jepang yang apa sih namanya? Bergender wanita pro wrestler ya. Lu tahu kan pro wrestler itu apa? Pegulat. Ya pegulat. Like UFC. Pegulat wanita yang main di World Wonder Ring Stardom. Terus dia juga pernah ngisi acara di Netflix yang bernama Terrace House Tokyo 2019 sampai 2020. Terus ini kontroversinya itu dinamakan dengan kontroversi Terrace House. Pada episode ke-38 ini dinamakan The Costume Incident. Pada Maret 31 2020 dan Mei 18 2020 di episode ini Hana itu kan ini pegulat ini kebanyakan acting kan ya, walaupun dia menggulat apapun dia itu intinya itu acting kan. Tapi pada Maret 31 2020 dan Mei 18 2020 Hana ini disuruh acting dia itu marah ke pembuat
kostum yang udah ngerusak kostum 100.000 yennya ya pas di laundry. Nah, episode keluar itu episode kesebar di sosial media di Jepang, di mana pokoknya orang Jepang semua tahu ini insidennya itu Oke. apa. Kayak Logan Paul. Tapi ini acting doang loh ya, acting doang. Ini bukan ada yang dia apa-apa. Terus pada 23 Mei 2020 dia membuat tweet terakhirnya yang apa namanya? Dia itu membuat dia berbicara setiap hari aku menerima 100 opini yang jujur tentang aku dan aku tidak bisa menyinggungnya sama sekali. Terus dia bilang lagi, terima kasih ibu untuk melahirkanku. Aku ingin dicintai di kehidupan ini. Tetapi saya sorry sekali karena saya sangat lemah. Terus di Instagramnya pada tanggal 23 Mei 2020 dia bilang, I love you all. I hope all of you live long and fulfilling lives. I'm sorry. Tetapi pada di kolom komentar ini kebanyakan itu death threats ya. Kebanyakan orang Jepang pas udah outrage banget itu pasti ngeluarinnya death threat. Iyalah, pasti. Death threat. Nah, aftermath. Nah, pada tanggal 23 Mei itu, pada jam 1 siang itu, dia ditemukan tewas bunuh diri. Dia cuma 22 tahun. Nah, itu gilanya cyberbully otaku ataupun orang-orang. Itu sih. Itu gara-gara dia acting doang. Ya dia actingnya emang suruh marah. Tetapi orang-orang Jepang ini nggak tahu kenapa, memang nggak tahu acting atau apa. Orang-orang Jepang malah marah ke Hanakimura ini, malah ngasih death threat ke Hanakimura ini di sosial media. Itu pihak studionya nggak ngasih apa sih namanya? Klarifikasi gitu apa gimana? Klarifikasi studio kayak gini, studio Jepang itu kurang ya ngasih klarifikasi gitu. Yang ngasih klarifikasinya itu aktornya atau pihak yang terlibat. Studionya itu nggak pernah kayaknya deh. Sebenarnya kasus-kasus begini tuh lebih ke arah orangnya sih ya. Dimana orang tadi dibilang kan dia itu pegulat ya. Dimana fisiknya itu kuat, tapi walaupun fisiknya kuat belum tentu mentalnya kuat. Iya. Nah, disitulah sebenarnya peran orang terdekatnya sih kalau begitu. Harusnya bisa tenangin dan ituin. Iya. Tapi kalau masalah rage kayak gitu menurut gua gak cuman wibu doang. Iya memang ini banyak sih. Iya sih. Tapi ini adalah efek negatifnya dari terlalu over. Iya, terlalu fanatik. Iya. Contoh kayak di Twitch setiap hari banyak banget itu streamer yang di SWAT sama polisi. Anjir gila banget. Ya itu aja sih. Iya sih. Kita udah out of topic sebenarnya sih. Lanjut lah, lanjutin bro. Hanakimura itu juga sebenarnya blasteran loh. Blasteran dari Indonesia juga dia. Orang Indo dia. Ibunya Jepang. Bapaknya Indo. Bokapnya Indo. Ngomong. Kok gue cari di Google nggak ada sih gituan. insiden kayak gitu? Insiden Terrace House. Apa ditutupin lagi? Cari aja Hanakimura. Iya, itu Hanakimura. Nggak jago nyari lu. Gue itu langsung nemu. Gue cari Hanakimura. Gue juga tadi Jago aja. Yolin soalnya. Bukan online kerjaan lu. Hanakimura cari. Nggak mau Jis. Ya, sudahlah.
Ya, mulai out of topic, mulai hal-hal yang aneh. Saya sudah takut saya nih. Takut Ada tukang nasi goreng bawa talkie-talkie. ngapain nih? Anjing, bisa gua kira aja. ada mata-mata. Serem cuk. Pagi jam-jam sekarang. Ya, sekian aja dari kami. Memang baik bacot, hal-hal gak guna. Ini cuma sekedar komedi saja, jangan dibawa baper, jangan dibawa hati atau perasaan. Cuma just comedy bro. It is just comedy. Dan semoga lo pada senang dengan bacotan-bacotan kita semua. Dan juga misalkan ada salah kata atau salah penjelasan, mohon maaf. Dan see you the next podcast. We are not lip service. Ya, sudah out gua. Let's go. Service. We are not Double lip check. service.